Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Prasetya. Kita ada di Miracle Farm. Lokasinya di daerah Cimanggis, keluar exit tol Cimanggis Cikeas Depok. Itu setelah gerbang tol. Sebetulnya sebelum masuk gerbang tol udah kelihatan ada greenhouse sebelah kiri. Itu cara masuknya, keluar belok kiri Podomoro Golf, langsung ambil kiri, jangan lurus. Kalau lurus ke perumahan itu kita ke kiri. Terus di situ nanti ketemu greenhouse kita. Oke. Kita ini berdiri kurang lebih sudah 1 tahun. Halo, assalamualaikum semuanya. Kita di sini coba bahas tentang urban farming melon. Di sini ada urban farming yang nanti bisa dicoba sama sahabat semua di rumah, dan juga nanti saya perlihatkan yang skala komersil atau di dalam greenhouse untuk skala usaha. Melon itu awal nanam melon bagaimana sih? Pasti itu dari biji. Nah, kita kasih sampel ya. Di sini ada biji melon tuh. 1, 2, 3, 4, 5 kurang lebih, oke? Treatment saya, banyak praktisi melon itu treatmentnya macam-macam. Itu tergantung dari mazhab. Mazhab. Dari mazhab, dari aliran lah. Iya. Itu sebetulnya kembali lagi dari cara petani itu beda-beda. Ini adalah cara saya, cara Miracle Farm. Nah, pertama saya siapin, ini ada larutan nih, udah ada. Warnanya apa? Kuning nih. Ini bukan air jahe, ya kan? Ini itu isinya fungisida, bakterisida dengan auksin atau hormon. Kenapa saya pakai hormon auksin? Untuk perangsang akar. Karena dari biji itu akan keluar akar. Nah, bakterisida untuk apa? Kenapa bakterisida dipakai pas peredaman benih? Atau fungisida juga dipakai di saat peredaman benih? Ada beberapa penyakit di melon itu, contohnya seperti layu fusarium dan layu bakteri. Itu yang tidak bisa ditangani apabila tanaman sudah dewasa, kita kasih obat apapun, itu nggak mempan. Dengan kata lain, ini bayi melon, kita imunisasi dulu. Nah, itu. Di mana-mana ngurus bayi lebih susah, bener nggak? Kalau ngurus ABG, keluar, pulang jam 12 bebas. Tapi ngurusin bayi kan? Konsep itu juga yang mau saya share di sini sama teman-teman semua. Rata-rata petani itu atau bertani menyempelekan di persemaian. Sedangkan kalau saya tanya, lebih susah ngurus bayi atau lebih susah ngurus orang dewasa? Jelas pasti bayi. Ya kan, bayi itu susunya juga disusuin, pampersnya digantiin. Kalau saya orang Sunda nih, USA, orang Sunda asli. Nah, kalau kata orang Sunda, ditatap diusap. Kalau bayi itu. Nah, kenapa perlakuan kita nggak sama ke tanaman? Karena kalau kita urus dari bawah, kita punya bibit yang bagus, ke atasnya pasti bagus. Di saat dewasa bagi bagus. Kalau bibitnya jelek, udah pasti dewasanya juga jelek. Jadi prinsip saya adalah, utama itu adalah di perlakuan benih. Jangan asal nyemai, jangan asal media, jangan asal nyemai. Perhatikan bener di benih. Karena setahu saya di luar sana banyak praktisi itu yang sudah mengaplikasikan itu. Kunci keberhasilan pertanian adalah di persemaian atau di pembibitan. Itu aja dulu. Oke, jadi benih ini saya masukkan nih ke larutan yang tadi udah saya siapkan. Nggak kelihatan ya? Memang enggak, karena ini ada fungisida, bakterisida dengan auksin. Auksin adalah hormon, tadi saya bilang tadi, untuk perangsang akar. Fungisida dan bakterisida untuk imunisasinya dia, supaya di saat dewasa dia lebih kuat. Ini airnya nanti dibuat hangat-hangat kuku ya. Jangan panas. Kalau panas itu namanya ngerebus. Nah, harus yang hangat-hangat kuku. Ini bebas, tergantung berapa lama kita mau peram. Kalau saya biasanya peram ini paling lama itu 6 jam. Paling sebentar 3 jam. Oke? Kita tunggu sampai kurang lebih 3 jam deh. 3 jam ya, Pak? Oke, sekarang udah 3 jam nih. Kita ambil benihnya ya. Oke, saya buang dulu nih air yang ininya. Oke, udah. Nah, oke. Kelihatan benihnya ya? Oke, Kak. Kita ambil.
Ini hati-hati jangan kepegang ya. Kenapa nggak boleh kepegang? Ini fungisida, bakterisida, beracun buat kita ini. Susah banget sih. Saya nggak mau pegang ini. Ada racunnya ya Pak ya? Iya, ini kan fungisida itu buat racun buat tanaman, apa obat ya, kimia lah intinya. Kimia yang berbahaya buat kita, buat hama juga. Tapi tidak untuk tanaman Pak? Tidak kalau untuk tanaman. Nah, oke, ini benih yang sudah kita rendam 3 jam. Gua enggak. Selanjutnya apa? Ini adalah tisu yang udah saya kasih air biar dia lembab. Oke. Fungsinya apa? Kita melakukan pemeraman. Kita tutup seperti ini. Kita masukkan ke dalam lap. Kayak main sulap ya. Main sulap nih Pak. Kayak main-main ya. Kosong, hilang. Oke, terus Pak. Nah, terus seperti ini. Kita bungkus. Simpan di tempat yang gelap atau tidak terkena matahari. Dicek setiap hari. Biasanya besok atau lusa dia mulai kecambah tuh, kayak toge. Di saat dia keluar toge, itu baru kita tanam di media yang nanti mau kita tanam. Itu biasa kita gunakan rock wool. Busa juga bisa, nggak jadi masalah. Ini kita simpan ya. Nggak, ini simpan nggak? Nanti besok dibuka, buka pelan-pelan. Belum kecambah, tilapin lagi. Kalau udah nongol kayak cabe, kayak toge, nanti kita tanemin. Oke? Sekarang saya punya mainan nih. Ini melon. Pohon melon nih Pak ya? Nah, ini melon. Ini yang sudah besar itu yang masih kecil. Oke. Ini mainan baru nih. Kenapa saya bilang mainan baru? Ini menggunakan sistem hidroponik non tanah sama sekali. Nah, benih tadi, bentar, ini susah banget ya bukanya, saudara-saudara. Aduh. Coba kesini bisa nggak? Nah nih bisa, taruh. Nah, ini kalau semua lihat, ini adalah rock wool. Tapi rock wool ini udah agak lama ya. Ini rock wool, saya kasih sumbu biar dia bisa nyerap air ke atas. Nanti benih yang tadi yang kita udah semai di saat kecambah itu masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Posisinya akarnya itu atau kecambahnya itu di bawah. Si benihnya ngedap ke atas. Oh gitu. Dijepit. Setelah itu baru kita simpan di lubang ini. Satu ini berapa benihnya Pak? Satu meja gini satu pohon. Satu lubang ini? Ya. Satu lubang ini satu benih dan satu meja ini nanti satu pohon. Oh gitu. Tapi di awal saya semai 5. Kenapa? Nanti saya cari yang terbaik, itu yang bakal bertahan. Ini bakal saya pelihara satu pohon saja dengan media ukuran 1 meter x 1 meter, tinggi kurang lebih 25 cm. Dalamnya full air, tidak ada tanah sama sekali. Dan ini airnya sirkulasi. Oke. Sirkulasinya ke bawah sini. Nah tuh. Oh, iya, jadi dari sini, dari meja ini, dia ada pompa, dia naik ke atas, balik lagi, terus muter seperti itu. Ini sebutnya sistem hidroponik DWC. DWC. Deep Water Culture. Jadi dia menggunakan sistem air dalam. Bisa dilihat akarnya. Oh iya. Nah ini akarnya nih. Keren kan? Keren-keren. Udah seperti ini nih akarnya. Ini nggak bisa dibuka full sih. Bisa, kalau bisa ngintip situ. Ngintip gak? Oh iya ada Pak. Nah itu tuh akarnya. Ini Nanti bakal full sama akar nih, penuh. Ini akan ngayang nanti ke sini. Dan kita akan bikin kayak semacam para-para dia. Kayak anggur. Iya. Targetnya apa? Satu pohon melon biasanya hanya untuk 2 buah saja. Ada sampai yang 3 juga ada, tapi jarang lah. Rata-rata petani itu hanya pelihara 1 atau 2 buah untuk satu pohon. Dengan metode ini harapannya kita bisa punya satu pohon ini 20 buah. Minimal 10 buah. Secara komersil belum ada yang coba. Di Jepang sudah ada. Itu namanya Machida Farm. Nah, kita mengacu ke situ. Kita ngelihat Machida Farm seperti apa. Kita trial nih di Indonesia bisa apa enggak. Berarti ini yang pertama nih Pak. Teman saya sudah ada yang
mencoba juga, gitu kan? Kalau untuk di sini? Kalau di sini kita doang. Trial Dan ini trial pertama kami di sini. Kenapa ini pakai aluminium foil? Untuk menghalau panas, biar si air ini nggak panas. Karena syarat hidroponik yang baik, air adalah media tanamnya. Air, jangan panas. Kalau air panas, kita sama aja merebus si akar. Ini mungkin kita tunggu sekitar 2 bulan lagi. Teman-teman bisa lihat itu nanti pohonnya ada di sini. Harus di greenhouse gini, Pak? Ya, harus di greenhouse. Kenapa? Biar tidak ada air hujan. Air hujan, suhu terkontrol, serangan hama terkontrol. Intinya hujan. Kalau hujan gimana? Nggak boleh. Melon lemah sama air hujan. Satu itu. Yang kedua, kalau ada air hujan masuk ke dalam bak ini, dia akan nyampur dengan air nutrisi yang udah kita setting. Itu bahaya. Gitu loh. Kita sudah setting ppm, sudah setting pH, berubah gara-gara air campuran air hujan. Jadi bener-bener kita lindungi ini dengan greenhouse. Dan perlu diingat, pembuatan greenhouse nggak bisa asal-asalan. Greenhouse itu rumah untuk tanaman. Jadi, agar tanaman bisa optimal, kita menggunakan greenhouse. Kalau kita bikin greenhouse tanaman nggak optimal, berarti salah aplikasi pembuatan greenhouse dan sistemnya. Intinya, penambahan investasi greenhouse itu mahal. Kalau tanaman jadi kurang bagus atau menjadi sama aja kayak di luar, percuma bikin greenhouse. Kalau misalkan kalian ingin lebih paham tentang apa itu greenhouse, bisa main ke Miracle Farm. Kita bisa ngobrol sambil ngopi. Oke, sekarang kita coba lihat melon yang di GH yuk. Tadi kita udah lihat GH yang ada di GH ikan untuk urban farming tuh, melon yang kecil. Sekarang kita ke melon produksi yang besar. Ayo masuk. Nah, ini kondisi GH-nya. Ini buat nutrisi. Itu tandon nutrisi. Yang ini udah habis dipanen. Oh, ini habis panen ya? Udah beres. Berapa bulan sekali untuk panen? Ini cuma 2 tahap saya bikin. Ini kemarin baru panen. Ini 1 bulan lagi saya panen. Di sini ada 3 varietas. Satu varietas melon golden net. Kalau mungkin orang lebih kenal dengan istilahnya intanon. Kalau ini dia melon basket. Orang ada yang kenal juga sebagai cantaloupe atau rangipo. Sebelah situ melon Jepang. Melon Jepang nih. Bedanya apa sama melon kita? Dia netnya lebih lebar, lebih tebal, lebih tegas. Ini 1 bulan semua panennya lagi. Nah, melon yang ini udah ada yang kayak kuning nih. Nanti ini bakal jadi kuning. Nah, ini mulai menguning, tapi netnya belum sempurna. Ini sudah kuning juga, tapi netnya juga belum sempurna. Nanti netnya akan sempurna, rapet, dan dia warna golden seperti ini. Dan dia harum. Kalau tingkat kemanisannya bisa ditentuin, Pak Ji? Ya, sebetulnya kalau misalkan kita menggunakan sistem hidroponik seperti ini kan bisa dibilang precision farming. Jadi semua itu presisi, kadar pupuk presisi, gitu kan. Terus level air juga presisi. Semua ditakar, nggak berlebih, nggak kurang. Nah, tergantung sekarang nanti dilihat di pertumbuhan, karena yang namanya pohon sama kayak manusia. Ada yang bongsor, ada yang kerdil, ada yang sedang. Tanaman juga begitu, karena tanaman juga makhluk hidup. Nah, tinggal gimana nih, kayak contoh, aduh anak saya kecil pertumbuhannya, berarti tambah vitamin, tambah susu, grow lah apa. Sama tanaman juga. Wah, tanaman ini misalkan kelihatan kuntet, kurang bagus, berarti kita injek lebih dari yang bagus atau kakaknya yang lebih bagus lah. Kita injek, dan itu nutrisinya macam-macam, tergantung kebutuhan si pohon. Begitu. Ini kalau satu pohon ada yang 2, ada yang 1 nih, Pak Ji. Jadi posisinya pada dasarnya kita dari satu pohon itu pelihara 2. Tapi kembali saya bilang tadi, karakter makhluk hidup tuh beda-beda. Ada yang memang dia kuat untuk menahan 2, ada yang nggak kuat nih menahan 2. Jadi yang nggak kuat nahan 2 kayak seperti ini nih, dia cuma ada 1. Kemarin nih dia ada 2 nih.
Tapi karena satunya dia nggak kuat, jadi kita potong. Oke. Karena percuma kita pelihara buah tapi nggak ada buah. Pohon yang tidak ada buah kita potong. Dibantu sama tali juga ya? Ya, Kalau supaya di greenhouse ya? Supaya si buahnya nggak jatuh ke lantai. Biar menggantung. Dia ini kuat nih. Ini kalau greenhouse ini sendiri berapa meter nih luasnya Pak Haji? Ini 500. 500 kapasitasnya? Kalau saya ini dibikin agak jarang. Karena buat apa? Kepentingan edukasi. Jadi kita sering ngundang teman atau misalkan dari pihak sekolah yang datang ke sini untuk edukasi. Jadi ini saya bikin space lebar. Jadi ini ada 8 jajar bedeng, masing-masing itu 100, jadi hanya 800. Padahal harusnya bisa lebih dari itu. Dan ini juga jaraknya jarang-jarang saya bikin. Kalau misalkan jarak produksi betul, kita nggak bisa jalan begini nih. Iya tuh. Nah, itu daun semua udah. Daun semua ya. Berapa banyak Pak Haji Apanya? tanaman ini, pohon melon? Ini 800 pohon. 800 pohon. Tapi untuk yang saya bagi dua, jadi 400. Yang kemarin 400, yang sekarang 400. Jadi Kalau 400. panennya? 3 bulan. 3 bulan sekali. Bukan 3 bulan sekali. Kita belum ada rotasi sampai 3 bulan sekali. Jadi dari 0 bulan sampai 3 bulan usia panennya itu habis. Nah, itu sudah panen sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, ini adiknya nih yang akan panen 1 bulan lagi. Jadi saya coba sebulan sekali ada panen. Tapi ini baru 2 kali rotasi aja. Besoknya nggak ada rotasi lagi nih karena GH-nya cuman 500 meter. Mungkin kalau rotasinya pengen lebih rapat ya GH-nya kita rencana mau nambah GH sih. Biar tiap bulan kita ada panen terus. Kalau sekarang kan keputus ya. Iya. Karena kalau misalkan ada yang nanya kenapa nggak dibikin jadi 3 tahap dalam GH ini? Ini kan 2 tahap ya. Kenapa nggak dibikin 3 tahap atau 4 tahap? Serangan hama yang saya khawatirin. Gimana juga si pohon yang paling kecil nanti yang bakal jadi korban. Gitu loh. Jadi saya lebih, kan ada GH, berarti GH nggak ada hama. Tetap GH ada hama, tapi tidak se ekstrim di luar. Hama yang ditakutkan itu sebetulnya adalah hama seperti virus, bakteri, karena kelembapan yang tidak dikontrol. Dan jangan salah, kita ini vektor hama nih. Manusia itu vektor hama. Contoh saya tadi misalkan ketemu melon yang punya penyakit virus, saya pegang, saya bawa ke sini, saya pegang tanaman sehat, dia bakal sakit. Makanya masuk GH itu harus bener-bener steril. Kayak kita nih, kita belum kemana-mana nih, dari mes langsung ke GH, gitu loh. Kalau kita misalkan ke tanaman yang ada sakitnya terus kita pegang, itu masalah. Harus mandi dulu. Sensitif ya. Pak Haji bisa dijelasin kan nih Pak Haji? Ini kan ada 3 macam nih Pak Haji ya. Nah ini nih, yang ini nih. Kita pengen tahu nih jenisnya apa gitu Pak Haji yang ini. Oke. Saya bilang tadi, ini kalau orang umumnya kenal varietas ini tuh namanya Intanon. Intanon. Kalau ini Rangipo atau Cantaloupe. Kalau yang itu biasanya orang bilang Fujisawa atau melon Jepang. Yang orang umum atau di market biasa atau hafal nama-namanya. 3 varietas ini. Kalau ini kan udah pasti premium nih Pak Haji ya. Kalau nilai jual sendiri nih Pak Haji berapa per kilonya nih Pak Haji? Kalau nilai jual ini dia beragam ya. Dari mulai contoh petani jual ke distributor, distributor jual ke retail, retail jual ke supermarket, itu macam-macam. Tapi yang pasti kita bicara harga supermarket aja lah. Itu harga ini tuh dibanderol paling murah sekitar 40.000 ke atas per kilo. Per kilo. Kalau yang itu, yang basket kurang lebihnya sama. Ini sama itu range antara 40 sampai 60.000 per kilo tergantung tokonya. Karena kita nggak mungkin nyebutin toko kan. Betul. Seperti itu. Jadi range-nya di situlah toko jual ke user. Tapi kalau misalkan beli langsung ke kebun seperti ini ya pasti bisa lebih di bawah. Tapi ya kembali lagi, kalau toko mungkin selalu ada karena supplier dari mana-mana. Kalau di kita di saat musim panen aja. Jadi kalau pengen dapetin melon premium tapi di bawah harga pasaran dan tidak ada maksud merusak market yang ada, silakan datang ke sini. Gitu aja. Dapat melon, dapat ilmu lah insya Allah. Penjualan udah sampai mana Pak Haji biasanya?
Ini penjualan hanya di lingkungan kita sendiri aja. Jadi orang yang datang, teman-teman yang datang, yang memang sudah tahu di sini ada farming, nggak ada supply kemana-mana. Ini habis di tempat. Ini belum ekspor aja udah ini ya? Wah, belum, masih jauh. Jangan ekspor deh. Saya kirim ke supermarket terdekat aja nggak bisa. Kenapa tuh? Ya itu tadi, diambil teman, orang yang tahu di sini ada farming datang ke sini dipetik sendiri. Oh, udah habis duluan. Habis di sini aja. Jadi ya nggak ada stok untuk kita kirim keluar. Berarti target pasarnya emang luar biasa nih ya? Ya. Usaha di bidang ini gitu ya Pak Haji? Target pengembangannya memang sangat luar biasa karena pembudidaya masih sedikit, karena mengingat investasi greenhouse itu dibilang tinggi. Hanya kalau kata saya investasi tinggi di awal tidak masalah, selama memang hasilnya bagus dan ada pengembalian nantinya, profitnya baik lah nantinya. Karena harga premium begini nggak naik turun nih, nggak seperti produk-produk lokal pada umumnya yang kadang mahal, kadang murah. Kalau ini stabil. Jadi tergantung dari kita gimana caranya menjaga pohon ini tetap bagus, tetap subur, produktifnya bagus, itu aja konsennya. Karena kita udah nggak mikirin harga. Wal pembangunan segala macam itu di tahun 2022. Yang bikin lamanya itu adalah penanganan lahan. Ini lahan dulu ini seperti ini. Ini kebun pisang ini. Ini kita ngebersihin ini lahan itu hampir 6 bulan. Karena yang namanya bonggol pisang kalau kita nggak ambil sampai akar, itu akan tumbuh lagi. Jadi kita butuh 1 tahun ngebangun di kebun. Jadi perjuangannya lumayan lah, berdarah-darah bisa ngebun di sini. Yang kedua memang suhunya juga cocok untuk tanaman melon, karena kita memang spesialis di tanaman melon. Kenapa pilihannya seperti itu? Saya bilang tadi, DPL-nya atau agroklimatnya, ketinggian, suhu yang bisa maksimal atau optimal di sini itu adalah untuk melon. Dan perlu juga kita ketahui, kalau kita lihat sejarahnya, melon pertama kali datang ke Indonesia ditanam di mana sih? Itu di Bogor. Nah, kenapa orang pindah sekarang ke Jawa Tengah kebanyakan? Kenapa di Bogor tidak? Karena Bogor kelembapannya sudah tinggi. Melon itu butuh panas tapi kering. Bogor sekarang ini lebih cenderung ke basah. Karena Bogor kota hujan. Panasnya oke, tapi kelembapannya tinggi. Sedangkan Jawa kelembapannya adalah panas, kering. Terus kenapa tetap saya bikin di sini? Ya karena saya orang sini. Kalau Jawa kejauhan. Dan memang ini juga atas inisiatif teman-teman gitu kan. Awalnya kita pengen ada tempat riungan. Kita bikin tempat riungan, usaha bareng-bareng sambil ngebon. Gitu loh. Berkembang ke sini banyak teman-teman yang pengen belajar, pengen pelatihan ke kita, gimana cara budidaya, gimana usaha di sini. Saya udah pensiun nih, gitu kan. Saya bingung mau usaha apa. Ya, karena pengetahuan kita di agri, kita selalu sarankan di agri. Tapi industri yang sustain itu pasti industri makanan, nggak ada lagi. Seperti kita tahu, orang nggak punya uang lebih milih nggak beli baju daripada nggak beli makanan, betul nggak? Ya. Industri makanan paling sustain, paling stabil, dan itu dibutuhkan oleh semua. Contoh hal pandemi di 2019, COVID, usaha teman-teman yang di bidang manufaktur, apalagi properti, apalagi wisata, semua dihantam. Kami, teman-teman yang bergerak di bidang agro, itu malah panen raya. Kenapa? Orang-orang butuh makanan, nggak berani keluar. Kita delivery. Kita masih produksi makanan. Dan mobil saya itu satu-satunya yang tidak kena PSBB. Kemana aja lolos, karena ada tulisannya sayur dan buah. Jadi, bisa saya pastikan, bisnis agro adalah bisnis yang paling sustain. Tapi perlu diingat, ini bisnis bukan fast moving, tapi slow moving. Slow, tapi sustain. Daripada fast, tapi fast juga anjir ya, atau nggak sustain, lebih baik produksi makanan. Dan kalau misalkan saya produksinya memang bukan untuk dijual, tapi untuk di rumahan. Banyak juga teman kita yang datang ke sini untuk manfaatkan rooftopnya dia atau halaman rumahnya dia. Dia pengen bisa produksi makanan sendiri di rumahnya, gitu kan, tanpa harus beli.
bukannya nggak bisa beli. Kalau kita yang tanam, kita yang kasih makan di tanaman, kita nggak mungkin meracuni diri kita dengan ngasih racun ke tanaman, betul nggak? Kalau kita ngasih beli dari orang kan kita nggak tahu ini dikasih obat apa, dikasih pupuk apa, dikasih racun apa, kita nggak tahu. Tapi kalau kita yang nanam, contoh gini, Mas nanam pohon melon, ini buat dimakan sama anak dan keluarga, disemprotin baygon kan nggak mungkin. Gitu. Jadi kita pakai yang organik, kita pakai yang sehat. Aduh susah nih, ribet lawan hama segala macam. Makanya ada solusi, adalah greenhouse. Ini lebih aman dari hama, untuk kontrol hama. Bisa bikin di rumah dengan halaman kecil, itulah urban farming. Bertani di lahan sempit. Intinya kalau pengen belajar tentang urban farming, bisa datang ke kami, ke Miracle Farm. Anytime, kapanpun, nanti tinggal kontak kita aja. Berarti welcome aja tuh Pak Haji? Welcome, selama kitanya ada di lokasi. Tapi bisa temu janji lah, bisa janjian dulu. Kalau misalkan pengen belajar, kita nggak hanya melon loh ya. Urban farming itu bukan hanya melon. Mau belajar apapun sama kita bisa. Mau cabe, mau sayuran daun, atau sayuran yang lain-lain, tidak masalah. Karena saya dan teman-teman bukan praktisi hidroponik sekarang-sekarang. Saya berkebun dari tahun 2009. Saya kenal hidroponik itu tahun 99. Seperti itulah. Itu Gitu. Pri Pak Haji? Ya? Pri, kalau yang belajar gitu ada kelas atau gimana? Nanti kita bakal bikin pelatihan di sini, tapi bukan pelatihan yang gimana, nggak mahal lah, gitu kan. Berbagai macam kelas. Ada dari mulai kelas rumahan sampai nanti kelas skala industri. Nanti kita kasih tahu lah, kita kabarin. Kenapa kita belum mulai sekarang ini? Kita masih pembenahan infrastruktur. Karena saya bilang tadi, efektifnya ini berjalan itu baru 2 musim tanam, berarti baru 6 bulanan. Baru banget. Baru 6 bulan berjalannya, tapi infrastruktur sudah dari setahun ke belakang, gitu loh. Jadi ini masih jalan nih, antara produksi sama infrastruktur masih beruberan. Nanti kalau ini udah rapi, insya Allah tahun depan kita bener-bener udah open, insya Allah, gitu. Berarti ini udah berapa kali panen nih Pak Haji? Ini baru 2 kali panen? Ini panen kedua ini. Oke. Baru panen kedua. Berarti setengah-setengah nih Pak Haji ya kalau panen ya? Iya. Nggak berbarengan ya? Enggak, karena beda usia juga. Yang itu saya bilang tadi, selisihnya mainnya 1 bulan. 1 bulan. Jadi saya nanam itu dulu, selang 1 bulan saya nanam ini. Gitu loh. Nanti ini panen, saya tanam lagi di sana. Pak Haji, ini kan kalau kita lihat kan ada yang melon hamparan juga tuh ya, yang hampar ya. Ini kan lebih ke premiumnya gitu ya. Betul. Jadi gini, melon itu sebetulnya bisa ditanam hamparan. Melon dulunya itu ditanam di hampar, nggak pakai terus. Kenapa sih sekarang melon diberdiriin? Nah, dulu dihampar, sekarang kenapa diberdiriin? Di hampar itu banyak resikonya, banyak hamanya. Contoh, kelembapan tinggi si melon bisa busuk. Di saat si melon ini kena sama air, ya kan, dia akan busuk nih, si melon ini. Kalau digantung dia kan nggak kena air, dia bisa lebih bagus. Belum lagi hama tikus kalau dihampar, dan menjadi sempit lahannya. Contohnya gini, ini pohon kurang lebih 2 meter 30, 2 meter setengah lah tingginya si pohon ini. Ini kalau kita tidur ke lantai, dia makan space banget. Betul. Kalau ini dia lebih ramping kan, jadi bisa nanam space-nya lebih banyak. Itu sebetulnya. Kayak apartemen ya, ke Iya, atas gitu. ya. Kontrakan ke samping nih, apartemen ke atas. Begitu. Dan sekarang budidaya melon sebetulnya udah dari dulu juga udah mulai budidaya pakai turus, dirambat ke atas. Karena dia tipikal tanaman merambat, tapi harus dibantu oleh manusia. Tidak bisa merambat sendiri dia. Kalau nggak dibantu sama manusia, dia bakal turun ke begini. Oh iya. Jadi ada SDM-nya juga yang Iya. gitu ya. Jadi ini harus dibantu dirambatkan. Dirambatkan, manual dirambatkan Manual. ya Pak Haji. Kalau nggak dia gampang jatuh. Masih belum bisa mandiri dia. Betul. Seperti itu. Sampai yang di luar-luar itu ya. Banyak juga ya. Iya, itu ada sedikit lah di luar percobaan. Cuman kemarin kehantam hujan, jadi pertumbuhannya kurang baik. Makanya itu lo perlunya greenhouse. Ini udah habis panen nih, dia tinggal ditanam lagi Pak Haji ya? Ya, ini tinggal tanam lagi. Nah, itu kelebihannya greenhouse.
nggak ada masa ini ya Pak Haji? Kalau di luar, setelah nanam melon, itu saya nggak berani tanam melon lagi. Saya harus putus atau ganti dengan tanaman yang tidak satu famili. Nah, sedangkan dalam greenhouse, berulang-ulang lagi itu nggak jadi masalah. Karena medianya baru, medianya akan selalu baru, si greenhouse ini juga akan selalu difumigasi, jadi selalu aman. Seperti itu. Pak Haji, kalau teman-teman makin semangat nih Pak Haji ya, kalau boleh bocoran nih Pak Haji, ini kalau sekali panen bisa ngasilin berapa tuh Pak Haji? Gini aja, ini kurang lebih 400 pohon. Satu pohon itu kemarin dari data panen yang ada, itu paling kecil pendapatannya 1,8 kilo. Yang paling tinggi 2,5. Ini total kemarin kita dapat sekitar 500 kilo lebih lah. Nanti tepatnya saya share 500 berapa, yang penting 5 kintal, 500 kilo kita keluar. Dan kita harga jual di sini sama teman-teman gitu kan, itu di angka 40.000 per kilonya. Per kilonya. Ya lumayan lah. Berarti tinggal netizen hitung aja itu ya Pak Haji ya? Betul. Dan ini yang kerja di dalam greenhouse seperti ini nggak perlu banyak orang. Karena tidak perlu siram. Ini kan siramnya udah otomatis pakai ini. Ya kan? Nah, ditambah lagi ada emitter ini. Ini untuk mengkontrol debit. Jadi jangan sampai antara polybag ini sama polybag ini beda tetesannya. Kalau ini 200, yang sana pasti 200 terus. Kalau tanpa emitter, ini bisa ada yang kecil, ada yang gede, mungkin di ujung kecil, di depan gede. Oh, berarti udah otomatis ya? Yap, sudah kita pakai otomatisasi. Jadi pegawai itu hanya kerjanya merawat tanamannya aja, ngerempel, ngerambatkan. Hanya 2 orang ngurus greenhouse, itu pun nggak full. Dari pagi paling sampai setengah hari kerja mereka berdua, sisanya di luar. Jadi lebih hemat lah.